Puji nama Tuhan, Allah yang kita sembah, Allah yang luar biasa, Allah yang besar. Sampai saat ini kita dapat datang kembali ke dalam rumahnya Tuhan. Ini semua berkat anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Selamat pagi semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Pada saat pagi ini kita mau datang ke rumah Tuhan dengan satu kerinduan kita untuk menyembah dan memuliakan, memuji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita bangkit berdiri semuanya. Kita akan mulai ibadah kita pada saat pagi hari yang indah ini. Kita akan nyanyikan pujian penyembahan kita lebih dalam lagi. Satu hal yang rindu. Amin. Kita rindu untuk datang menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Oh Yesusku, terima kasih. Haleluya.
yang indah pada pagi hari ini. Kami kembali lagi datang untuk memuji, mengagungkan, membesarkan akan nama-Mu, karena Engkau terlalu baik buat kami semua. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini Tuhan, bukan kuat dan gagah kami, semua ini karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang begitu besar dan nyata Tuhan. Kami bisa memuliakan akan Tuhan. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh acara pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, baik dari permulaan, pertengahan, sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu. Lawati kami semua Tuhan. Dengan lawatan Allah kami akan merasakan sukacita daripada Tuhan. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan kami percaya kami sudah mempersiapkan hidup kami, hati kami, pikiran kami sudah letakkan di bawah kaki Tuhan. Kami yakin dan kami percaya kami pada pagi hari ini kami diberkati oleh Tuhan. Sucikan ruangan ini, kuduskan ruangan ini Tuhan, supaya benar-benar kami boleh merasakan dan menikmati janji daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat umat-umat-Mu yang masih ada di dalam perjalanan. Engkau tibakan di tempat ini, supaya kami sama-sama bersekutu memuji mengagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat setiap pelayan-pelayan-Mu. Engkau kuduskan mereka, Engkau sucikan mereka, layakkan mereka. Kami yakin mereka menjadi berkat dan berkat Allah ada di dalam kehidupannya, baik dalam pujian, baik dalam singar, baik Tuhan pelayanan musik kolektan seluruh ya Tuhan, Engkau urapi dengan kuasa-Mu. Kami berdoa buat setiap hamba-Mu ya Tuhan, sebentar akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, apa yang ditabur firman-Mu sebentar menjadi berkat dan bagian kami. Kami pulang membawa berkat yang besar daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan. Puji nama Tuhan. Allah yang kita sembah, Allah yang ajaib. Sampai saat ini kita boleh bernapas, boleh bergerak, dan boleh sampai saat ini kita duduk di dalam rumah Tuhan. Ini semua karena kasih-Nya Tuhan pada kita semuanya. Kita mengucap syukur secara pribadi, dan kita semuanya mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan terlalu baik bagi kita. Setiap waktu, sepanjang hari, Tuhan tak pernah tinggalkan kita. Bapa yang kita sembah, Bapa yang setia bagi kita. Puji nama Tuhan. Saya ucapkan terima kasih buat Ibu Gembala yang sudah memberikan kepercayaan bagi kami dan kita semuanya untuk datang melayani Tuhan. Kita percaya kita mau datang untuk memuji, menyenangkan hati Tuhan. Karena setiap hari mungkin kita sudah bekerja berapa hari ini, tapi kita datang cuman dibilang satu hari cuma berapa jam kita datang ke tempat ini, dan kita percaya janji-janjinya Tuhan akan Tuhan tepati bagi kita semuanya, bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita bangkit berdiri kita semuanya. Kita mau katakan kiri kanan belakang semua, kita katakan Tuhan Yesus dahsyat. Benar, dahsyat bagi kita semuanya ya. Dahsyat dan luar biasa bagi kita semuanya. Puji nama Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan.
semuanya, karena Tuhan itu luar biasa bagi kita semuanya. Amin, haleluya. Kita tetap memuji Tuhan. Kita nyanyikan pujian kita jadul ya, tapi tetap ya membuat hati kita semangat, hati kita senang, memuji Tuhan selalu. Pujilah Tuhanku, pujilah ya Allah baik. Amin, haleluya. Ini kesukaan orang tua biasanya ya. Amin, haleluya. Amin. Silakan duduk saudara semuanya. Puji nama Tuhan. Kita kedatangan Bapak Pendeta Sibarani ya, dari Pekanbaru. Puji nama Tuhan. Saya beri kesempatan buat Bapak Pendeta Sibarani untuk memberikan kata-kata dorongan buat kita semua yang di sini. Puji nama Tuhan.
Saya persilakan untuk maju ke depan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau saya boleh berdiri di hadapan Bapak Ibu pada saat pagi hari ini, saya percaya itu semua karena kemurahan Tuhan. Bukan karena kuat dan hebat saya, bukan karena kebetulan kami ada di sini sehingga kami boleh bersama-sama, tetapi karena Tuhan Yesus yang mengarahkan kami, Tuhan Yesus yang memberikan pertolongan, dan Tuhan Yesus yang membuat kita bertemu. Dan saya yakin dan percaya di dalam ibadah ini pun kita akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Oma yang sudah mempersilahkan kami untuk menyampaikan kesaksian pembangunan bagi sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Ya, walaupun secara mendadak, tetapi masih diberikan kesempatan. Itu adalah sebuah kehormatan bagi kami Bapak Ibu yang kami kasih. Karena firman Tuhan katakan melayani itu adalah sebuah kehormatan. Ya, jadi kapanpun disuruh melayani, kapanpun disuruh memberitakan firman Tuhan, namanya hamba Tuhan harus siap sedia. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga mengucapkan syukur bisa bertemu dengan Bapak Ibu saudara-saudari di tempat ini yang sudah hadir dalam ibadah pada saat pagi hari ini. Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan Bapak Ibu yang kami kasihi, saya adalah pendeta Abraham Sibarani. Iya, saya orang Batak, Bapak Ibu yang kami kasih, walaupun nggak kelihatan seperti orang Batak. Iya, ya, mungkin kelihatan face-nya seperti orang Timur, tapi aslinya saya orang Batak, Bapak Ibu yang kami kasih. Memang nggak asli-asli banget, ya, karena orang tua saya yang perempuan itu orang Jawa asli, ya, jadi ada campuran Batak dengan Jawa, makanya mirip orang Batak enggak, orang Jawa enggak, malah mirip orang di sebelah timur sana, Bapak Ibu yang kami kasih, ya. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu yang kami kasih, Tuhan memilih kami untuk melayani pekerjaan Tuhan yang ada di Kota Pekanbaru, ya. Kota Pekanbaru itu ada di Provinsi Riau, Bapak Ibu yang kami kasih. Ada yang pernah ke Provinsi Riau, Pekanbaru, Bapak Ibu? Jadi kalau mau jalan singgah ke Pekanbaru, pintu gereja, pintu pastori terbuka lebar untuk Bapak Ibu untuk singgah, untuk kita bersilaturahmi. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya bersyukur tadi waktu memuji Tuhan, ya. Waktu memuji Tuhan, waktu memuliakan Tuhan, tadi saya bersyukur. Kenapa Bapak Ibu yang kami kasih? Ternyata di tengah-tengah masa pandemi sebagaimana sekarang ini, ternyata di gereja GPDI masih ada yang namanya semangat api Pantekosta. Puji Tuhan, iya. Karena saya percaya Bapak Ibu yang kami kasih, beberapa minggu yang lalu kita sudah selesai mengadakan yang namanya ibadah selama doa selama 10 hari, iya. Semenjak masa pandemi Bapak Ibu yang kami kasihi, memang ada begitu banyak hal-hal yang berubah di dalam kehidupan kita, tetapi kemudian sekarang ini kembali berangsur normal. Dan puji Tuhan, di tahun ini, di bulan Mei kemarin, kami di gereja yang kami layani boleh mengadakan yang namanya ibadah doa 10 hari, ya. Kenapa kami bisa ada di sini Bapak Ibu yang kami kasihi, ya? Karena dulu istri saya, ya, Ibu Gembala yang di Pekanbaru, ya, dulu waktu masih cewek-cewek dibilang, ya, masih muda, masih nona-nona, pernah beribadah di sini Bapak Ibu yang kami kasih bersama dengan siapa ya? Kalau di sini Ibu, iya,
mamanya Ken ya, mamanya Ken. Jadi bersama-sama di sini. Jadi waktu kami sampai ke sini, kami diajak beribadah di sini. Saya katakan ini udah nggak masalah ya. Yang penting bisa ibadah hari Minggu karena kami waktu masa pandemi itu hanya 3 bulan ibadah online Bapak Ibu yang kami kasih. Memang kalau di daerah itu nggak terlalu ketat ya. Kalau mungkin Bapak Ibu di dalam ruangan masih pakai masker ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau di sana malah justru udah nggak mau lagi, kita suruh anjurkan pakai masker ya. Udahlah Om, sesak napasku kalau pakai masker. Dia bilang seperti itu, ya kan? Udahlah Om, masker kami ketinggalan, masa gara-gara nggak pakai masker nggak boleh ibadah? Ya udahlah, apa boleh buat? Ya, percayanya kami Om nggak akan sakit ya, sehat-sehat ya semua yang datang ke gereja. Wah puji Tuhan. Ya akhirnya ya. Masih bisa ibadah, hanya 3 bulan waktu itu tidak bisa beribadah dan kami boleh ada di sini, yaitu karena kemurahan Tuhan Yesus dan istri saya boleh kembali beribadah di sini karena kami bersama-sama datang ke tempat ini. Bapak Ibu yang kami kasihi, kami sampai ke tempat ini sebenarnya Bapak Ibu dalam rangka ya. Kami mau mengadakan perjalanan ke Surakarta, Solo. Iya, kami melalui jalur darat Bapak Ibu yang kami kasih. Kami bawa kendaraan sendiri dari Pekanbaru. Jadi mulai berangkat dari hari Selasa kemarin sampai di Jakarta hari Kamis pagi. Iya, dan kemudian mengunjungi keluarga istri saya di beberapa tempat di Jakarta dan Bekasi. Nanti hari Senin kami akan terus melanjutkan ke Solo karena saya sebelum masa pandemi itu sedang melanjutkan studi saya perkuliahan di Strata 2 S2 Magister, tetapi karena masa pandemi tertunda Bapak Ibu yang kami kasih. Memang kalau kampus-kampus yang besar bisa kuliah online. Nah kalau ini sekolah teologi, sekolah Alkitab nggak bisa online Bapak Ibu yang kami kasih. Jadi harus datang ke sana. Mata kuliah sudah selesai, tinggal melanjutkan tesis. Jadi akhirnya saya ambil masa langkah atau masa cuti kuliah 2 tahun dan kemarin saya hubungi apa kami masih bisa melanjutkan dan pengurus sekolah yang ada di sana katakan datang dulu ke sini, nanti kita akan bicarakan bagaimananya. Lalu kemudian kami lihat tiket Bapak Ibu yang kami kasih, mungkin karena masa pandemi dan harga minyak dunia itu naik, jadi harga tiket mahal Bapak Ibu yang kami kasih. Jadi kalau dihitung-hitung masih lebih murah jalur darat, ya sudahlah. Mumpung kami masih muda Bapak Ibu yang kami kasih, ya masih bisa diupayakan, biarlah tenaga yang banyak terkuras ya, tetapi semuanya masih bisa dicukupi oleh Tuhan ya. Jadi Bapak Ibu yang kami kasih, itulah kira-kira kami boleh hadir di sini ya. Bisa boleh ada di sini. Saya percaya kita ini semua keluarga di dalam Tuhan ya. Tapi banyak melayani juga Bapak Ibu yang kami kasihi. Karena di Pekanbaru itu semuanya mayoritas pendatang. Suku asli di sana itu suku Melayu ya, jadi kalau di Pekanbaru itu semua orang Kristen itu pendatang Bapak Ibu. Orang Batak, orang Chinese, orang Jawa, orang Nias, orang Sulawesi ya. Jadi semuanya pendatang Bapak Ibu yang kami kasih. Jadi tetapi karena di gereja GPDI itu di Sumatera lebih banyak mayoritas orang Batak ya. Di tempat kami melayani itu lebih kurang 75% orang Batak ya, 75% orang Batak, lalu sisanya ada orang Nias, ada orang Sulawesi, orang Jawa, orang Chinese, macam-macam Bapak Ibu yang kami kasih. Dan itulah yang dipercayakan Tuhan bagi kami untuk kami layani. Dan saya pribadi full melayani itu mulai dari tahun 2016 ya. Setelah saya sekolah kita full melayani itu tahun 2016. Gereja yang kami layani itu namanya GPDI Immanuel Bapak Ibu yang kami kasih ya. Secara pelayanan sebenarnya kami meneruskan Bapak Ibu yang kami kasih, karena opa oma saya, kalau orang Batak bilang opung ya, opung saya mau dari opung orang tua itu hamba Tuhan, pendeta ya. Dan opung saya, opa saya itu
kalau dikatakan boleh dibilang itu adalah yang merintis gereja GPDI paling pertama ya di Riau, Bapak Ibu yang kami kasih. Jadi gereja kita kalau Bapak Ibu datang ke Pekanbaru, Bapak Ibu cari GPDI Immanuel mungkin di Google Maps atau di smartphone Bapak Ibu sangat mudah dapatnya Bapak Ibu karena sudah lama ya. Makanya juga di dalamnya pun jemaat-jemaat yang kami layani, walaupun kami muda Bapak Ibu yang kami kasihi, banyak yang kami layani sudah orang-orang tua, iya, 50, 60, 70, bahkan ada yang sudah 80 tahun. Ya, itulah yang kami layani Bapak Ibu yang kami kasih. Walaupun kami masih muda Bapak Ibu yang kami kasih, Tuhan seperti Paulus katakan kepada Timotius Bapak Ibu yang kami kasih, ya kami harus jadi teladan. Ya, walaupun kami masih muda, kami harus jadi teladan. Istri saya menjadi teladan bagi ibu-ibu yang ada di sana. Saya menjadi teladan bagi bapak-bapak yang ada di sana. Karena itu yang dituntut Bapak Ibu yang kami kasih, agar kami bisa melayani. Iya. Memang awalnya susah, apalagi kalau ada di sini Bapak Ibu orang Batak, orang Sumatera. Wah banyak, puji Tuhan. Berarti Horas. Iya. Walaupun Bapak Ibu yang kami kasih, pergumulan saya awal-awal melayani sebelum menikah, ya Bapak Ibu yang orang-orang Batak sama-sama tahu, kalau belum menikah itu biasanya wah masih anak-anak, ya kan, belum dewasa, ya. Itulah yang saya alami pada saat saya pertama kali melayani sebelum menikah, Bapak Ibu yang kami kasih, ya. Wah Pak Pendeta urus masa Pak Pendeta bagaimana mau melayani baptisan air, Pak Pendeta bagaimana mau melayani konseling pranikah, bagaimana mau melayani kematian. Iya. Saya bilang, emang ada dibilang di dalam Alkitab harus menikah dulu, Pak. Saya bilang begitu. Emang ada di dalam Alkitab harus dikatakan harus menikah. Ya tapi kan orang Batak begitu. Oke, ya baik ya. Enggak apa-apa ya. Yang penting saya katakan kita semua sukacita di dalam beribadah dan melayani Tuhan. Puji Tuhan. Dan puji Tuhan Bapak Ibu yang kami kasihi, saya menikah dan kemudian dikaruniai seorang anak ya, seorang putri ya. Kami menikah tahun 2019 Bapak Ibu. Ya, kami menikah tahun 2019 dan dikaruniai anak itu tahun 2021 kemarin. Ya, seorang putri, seorang anak perempuan, sekarang umurnya masih 10 bulan. Nah, ya, masih 10 bulan. Jadi masih lucu-lucunya, ya kan? Nanti mungkin kalau udah 1 tahun ke atas agak kurang lucu. Nanti udah umur 3 tahun nggak ada lucunya, jugul yang ada. Iya kan? Tapi ya itulah berkat yang diberikan Tuhan bagi kami, Bapak Ibu yang kami kasih. Kami melayani pekerjaan Tuhan yang ada di Pekanbaru. Kalau kami tidak kuat berdoa, mungkin kami sudah dari awal sudah menyerah untuk melayani Bapak Ibu yang kami kasih. Karena kami masih muda, iya. Teman-teman, saya dari lahir itu di Pekanbaru Bapak Ibu yang kami kasih. Teman-teman saya waktu sekolah SMA itu umur-umur sekarang masih sedang happy-happynya, ya kan, senang kesana kemari. Kami terikat di pelayanan Bapak Ibu yang kami kasih. Barulah ini kami meninggalkan hari Minggu Bapak Ibu yang kami kasih. Saya tidak pernah di dalam prinsip kami melayani, kami tidak mau meninggalkan pelayanan di ibadah hari Minggu Bapak Ibu. Karena memang disitulah, ya, firman Tuhan katakan ingat dan kuduskanlah hari Sabat, ya. Jadi kalau kami bisa tidak meninggalkan hari Minggu, artinya Bapak Ibu Saudara pun bisa juga tidak meninggalkan ibadah hari Minggu kita. Puji Tuhan, ya. Saya percaya Bapak Ibu yang kami kasihi, Bapak Ibu yang ada di tempat ini adalah jemaat-jemaat Tuhan yang kuat, ya, yang menopang pelayanan pekerjaan Tuhan. Karena di tempat kami pun Bapak Ibu yang kami kasih, saya katakan tadi, mayoritas orang Batak, orang Sumatera yang menopang pelayanan pekerjaan Tuhan, iya. Karena orang Sumatera, orang Batak ini saya percaya orang yang setia, orang yang loyal di dalam ibadahnya, di dalam gereja, ya. Menopang mulai dari Bapak Ibu masih keluarga muda sampai sudah orang-orang tua, Bapak Ibu yang kami kasih, karena masih di Sumatera.
selalu manggilnya kepada kami Amal, Inang, iya. Kami pun jadi segan Bapak Ibu yang kami kasih. Itu kan kalau sudah seperti itu sudah penghormatan yang tertinggi bagi orang Batak, ya kan. Dan apalagi kami masih ibaratnya kalau mereka punya anak Bapak Ibu yang kami kasih, anak mereka itu seusia kami. Ya, tetapi kami boleh berdiri di depan di mimbar menyampaikan firman Tuhan, dan banyak orang-orang tua yang mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan itu karena Tuhan Yesus yang luar biasa yang mengurapi kehidupan kami Bapak Ibu yang kami kasih. Dan Bapak Ibu yang kami kasihi, pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di Pekanbaru, puji Tuhan, Tuhan pakai dengan luar biasa. Dan sekarang Bapak Ibu yang kami kasih, saya tidak tahu bagaimana. Kemarin kami bertemu dengan salah seorang keluarga istri saya, dibilang Teluk Bekasi itu namanya daerah hijau Pak Pendeta. Hijau maksudnya apa? Saya katakan iya, untuk gereja agak sulit, katanya seperti itu. Saya bilang, oh puji Tuhan, kami di Pekanbaru nggak terlalu susah, saya katakan begitu. Iya, nggak terlalu susah untuk ibadah. Iya, masih boleh, masih diberikan waktu, masih diberikan kebebasan. Ya. Yang penting ada batas-batasnya. Ya. Dan saya percaya Bapak Ibu yang kami kasih, jemaat mula-mula kekristenan setelah Yesus naik pun seperti itu keadaannya Bapak Ibu yang kami kasih. Firman Tuhan katakan kepada murid-murid, jangan tinggalkan Yerusalem sebelum engkau diperlengkapi dengan perlengkapan kuasa dari tempat yang maha tinggi, yaitu perlengkapan dari Roh Kudus. Dan kemudian ketika mereka diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus, Bapak Ibu yang kami kasih, mereka kemudian akhirnya menjadi orang yang kuat, yang setia di dalam Tuhan. Di dalam Yerusalem mereka tetap bertahan. Di dalam Yerusalem mereka semakin bertambah-tambah jumlahnya. Puji Tuhan. Saya percaya juga Bapak Ibu yang kami kasih, kalau kita sama-sama kuat, maka kita akan diberikan kekuatan oleh Tuhan. Kita akan diberikan, dipertambah-tambahkan berkat oleh Tuhan. 3 bulan kami tidak ada ibadah sama sekali Bapak Ibu yang kami kasih. Ya. Banyak jemaat yang ada di sana karena sudah orang tua tidak terlalu mengerti teknologi Bapak Ibu yang kami kasih. Ya. Jadi untuk ibadah, namanya saja ibadah online Bapak Ibu yang kami kasih. Ya. Tetapi kemudian harus kami datangi satu-satu. Ya. Ibadah ke rumahnya. Ya. Harus kami datangi satu-satu. Kalau enggak, mereka tidak mengerti caranya. YouTube pun tidak tahu. Ya kan? Jangankan YouTube Bapak Ibu yang kami kasih. Kita sudah punya HP, smartphone layar sentuh. Ya, masih ada orang-orang tua yang di sana HP-nya masih yang modern ini Bapak Ibu yang kami kasih. Bagaimana menonton YouTube? Khotbah, iya kan? Akhirnya harus bagaimana Ibu, Pak, bagaimana ibadahnya? Udahlah Pak Pendeta, kirimkan aja lah tata ibadah ke kami, antarkanlah, kami bisa ibadah. Ya. Tetap juga akhirnya kami datangnya satu-satu. Itulah hikmat yang Tuhan berikan kepada kami Bapak Ibu yang kami kasihi, ya, untuk kami bisa beribadah selama 3 bulan lamanya. Dan puji Tuhan Bapak Ibu yang kami kasih, jemaat yang ada di sana tidak tutup mata, ya, tidak tutup mata dengan pelayanan yang ada. Mereka memahami gereja pelayanan butuh yang namanya kehidupan, dan mereka tetap memberikan apa yang harus mereka korbankan kepada pelayanan pekerjaan Tuhan. Itulah yang membuat kami selalu dipelihara oleh Tuhan Bapak Ibu yang kami kasih. Maaf Bapak Ibu, jujur kami memang murni benar-benar hidup dari pelayanan pekerjaan Tuhan. Saya bilang sama istri saya begini Bapak Ibu, kalau kita nggak melayani, kita nggak hidup. Kalau kita nggak melayani, kita nggak bisa makan. Itu saya katakan kepada istri saya Bapak Ibu yang kami kasih. Karena memang kalau nggak melayani nggak dapat berkat Bapak Ibu yang kami kasih. Dan itu saya sampaikan kepada jemaat yang kami layani. Dan akhirnya Bapak Ibu yang kami kasih, jemaat mengerti. Walaupun kami masih muda, karena kami memberikan hidup kami 100% untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Artinya yang kami kerjakan adalah pelayanan yang tanpa ada upah di dunia ini. Iya. Upah yang ada di dunia ini itu hanya sementara. Upah kami bilang kami ada di surga. Kalau saya katakan Bapak Ibu yang kami kasih, kalau
kalau mau dimanapun kami dilemparkan oleh Tuhan, dicampakkan oleh Tuhan, kalau Tuhan mau pelihara, Tuhan pasti akan pelihara. Saya katakan Yohanes Pembaptis dipelihara oleh Tuhan. Iya, artinya orang-orang yang memberikan diri sepenuhnya, seluruhnya, itu pasti dipelihara oleh Tuhan, Bapak Ibu yang kami kasih. Jadi Bapak Ibu yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan setelah masa pandemi Bapak Ibu yang kami kasih, puji Tuhan, ya, semakin Tuhan mempertambah-tambahkan jumlah kami, ya, mempertambah-tambahkan jumlah ini, artinya Bapak Ibu yang kami kasih, karena masih banyak pada saat itu jemaat-jemaat, ya, gereja-gereja yang belum beribadah. Akhirnya hanya beberapa gereja, salah satunya gereja kami yang terbuka untuk ibadah onsite, ibadah di dalam gereja, tetap melakukan protokol kesehatan. Ada orang-orang yang mencari gereja dan kemudian beribadah, Bapak Ibu yang kami kasih. Lalu setelah kemudian kami tanya, Ibu baru pertama kali datang, Bapak baru pertama kali datang, iya, kenapa gereja kami belum buka, Pak Pendeta? Iya, jadi kami ingin bergereja di dalam gereja, bukan di dalam rumah. Oke, tak apa-apa. Nanti kalau sudah selesai pandemi, Bapak Ibu boleh kembali lagi. Saya katakan begitu. Kami tidak mengikat Bapak Ibu. Saya katakan begitu, Bapak Ibu yang kami kasih. Dan kemudian awal tahun saya datangi Bapak Ibu yang datang-datang karena gerejanya tidak dibuka itu. Lalu kemudian, Pak, Bu, gereja Bapak Ibu mungkin sudah. Kalau Bapak Ibu mau kembali, nggak apa-apa, jangan segan, jangan sungkan. Kami katakan begitu, Bapak Ibu yang kami kasih. Lalu kemudian mereka katakan, oh tidak Pak Pendeta, kami boleh menetap di sini, ya, karena kami diberkati Tuhan di gereja GBDI, Bapak Ibu yang kami kasih. Kami boleh menetap beribadah di sini, kami boleh mendaftar di sini. Apa persyaratannya, Pak Pendeta? Kami diberkati di gereja GBDI. Lalu kemudian saya katakan, Bapak Ibu, Pak, Bu, tidak ada persyaratan mendaftar di gereja kami. Yang penting Bapak Ibu setia beribadah, yang penting Bapak Ibu setia di dalam doa Bapak Ibu di dalam gereja ini, Bapak Ibu kami akan layani. Dan puji Tuhan Bapak Ibu yang kami kasih, jumlah kami bertambah-tambah. Dan akhir tahun kemarin datang majelis-majelis gereja kepada kami, katakan gereja sudah tidak muat lagi. Kita harus memperbesar atau memperluas kapasitas gereja. Saya katakan seperti mereka katakan seperti itu, Bapak Ibu yang kami kasih. Saya hanya katakan, Bapak Ibu yakin kita mau membangun? Apakah kita bisa sanggup untuk membangun? Saya katakan begitu. Dan puji Tuhan, mereka katakan pasti Tuhan cukupkan, pasti Tuhan tolong. Dan kemudian Bapak Ibu yang kami kasih, kami mulai berjanji iman, dan sampai sekarang Bapak Ibu yang kami kasih masih terus, ya, digodok bagaimana supaya bisa mengerjakan Bapak Ibu yang kami kasih. Karena memang jemaat yang kami layani, Bapak Ibu saudara-saudari, banyak pegawai pajak, ya, orang pajak. Kalau di Medan pajak itu pasar, Bapak Ibu. Jadi maksudnya banyak orang yang jualan di pasar. Ya, jemaat yang kita layani di sana buka, ya kalau dibilang karyawan atau pengusaha mungkin ada 10% Bapak Ibu yang kami kasih. Memang pengusaha, tapi pengusaha di pasar, jualan bawang, jualan cabai, jualan sayur, ya. Jadi Bapak Ibu yang kami kasih, nggak heran kalau di pastori itu banyak cabai, banyak sayur, ya, karena hari Minggu itu ada aja yang bawa sayur, ya, ada aja yang bawa cabai, ya kan. Kebetulan istri saya suka makan cabai, Bapak Ibu yang kami kasih, ya. Jadi apalagi doa puasa itu datang-datang bawa beberapa bungkus cabai. Pak Pendeta, ini habis saya ambil dari toke ini, Pak Pendeta, ini cabai. Saya bilang, nggak mungkin saya makan cabainya aja, Pak. Saya bilang seperti itu. Oh iya Pak Pendeta, nanti lauknya hari Minggu saya kasih. Puji Tuhan Bapak Ibu yang kami kasihi. Saya percaya itu bukan karena saya sendiri, ya. Saya percaya karena kami melayani, meneruskan. Ada doa dari opung, opa oma saya, ada doa dari orang tua saya, dan kami tetap terus memakai lutut kami untuk berdoa, Bapak Ibu yang kami kasih. Karena kami percaya kalau kami bisa hidup, itu semua karena kemurahan Tuhan Yesus yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang kami kasih, inilah kesaksian yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudari.
keadaan bagaimana pelayanan yang kami kerjakan Bapak Ibu yang kami kasih, biarlah ini bisa membuat Bapak Ibu semakin bersemangat melayani Tuhan di tempat ini. Ya. Karena saya percaya Bapak Ibu, kami sampaikan kepada jemaat Tuhan yang kami layani di Pekanbaru yang Tuhan percayakan. Ya. Melayani Tuhan itu perlu yang namanya komitmen. Ibadah itu perlu yang namanya komitmen. Ya. Kalau hanya sekedar datang ibadah, duduk, diam, lalu pulang, percuma. Kita hanya membuat tubuh kita capek saja. Tidak bisa kita menerima berkat yang luar biasa. Tapi kalau kita memberikan diri sungguh-sungguh untuk datang beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan, ya, dari waktu puji-pujian saja saya sudah diberkati Tuhan Bapak Ibu yang kami kasihi. Ya, seperti yang tadi dibilang Ibu pemimpin pujian, lagunya jadul. Ya, ya memang lagu jadul, tapi kalau membuat hati kita berkobar-kobar, ya, kalau lagunya lagu baru membuat hati kita berkobar-kobar, kalau lagunya itu untuk memuliakan Tuhan, pasti kita semua akan berkobar-kobar api di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, doakan kami Bapak Ibu yang kami kasihi, biar kami tetap kuat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada. Doakan kami, nanti hari Senin kami akan melanjutkan perjalanan, dan kami juga akan mendoakan Bapak Ibu saudara-saudari yang ada di tempat ini, supaya Bapak Ibu tetap kuat, tetap bertahan, sebagaimana jemaat Tuhan yang ada di Pekanbaru bertahan. Pasti Bapak Ibu yang ada di tempat ini pun tetap bertahan, tetap kuat, dan tetap semangat di dalam pengiringan, di dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang kami kasih. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada kami. Terima kasih Oma, terima kasih Bapak Ibu saudara-saudari yang sudah memberikan kesempatan bagi kami. Kiranya lewat apa yang saya sampaikan ini bukan untuk menunjukkan kekuatan kehebatan kami, tetapi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Luar biasa kesaksian, ya, dan juga kata-kata dorongan. Berarti kita harus setia terus di dalam Tuhan, melayani Tuhan sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bangkit berdiri semuanya. Kita mau persiapkan hati kita, piring-piring hati kita untuk diisi dengan firman Tuhan. Haleluya Tuhan. Kita nyanyikan pujian seperti rusa. Sungai Mabel. Kau
Terpujilah namamu Bapa di dalam sorga. Terpujilah Allah kami yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Bapa yang baik, pada saat pagi hari ini Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Engkau, kami sudah memuliakan Engkau Tuhan, dan kami diberkati Tuhan Yesus lewat kuasa hadirat Tuhan yang turun lewat pujian dan penyembahan yang kami berikan kepada Engkau Bapa di dalam sorga. Kami percaya Tuhan Yesus yang baik, itu semua Tuhan kami lakukan, kami kerjakan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Terpujilah namamu Tuhan Yesus yang baik. Pada saat pagi hari ini juga Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Oleh sebab itu Bapa di dalam sorga, biarlah Engkau memberikan hikmat kepada kami Tuhan, agar kami mengerti, agar kami memahami setiap apa yang menjadi firman Tuhan yang disampaikan kepada kami, agar kami mengerti yang menjadi rencana Engkau di dalam kehidupan kami Bapa di dalam sorga. Oleh sebab itu Bapa yang baik, biarlah Tuhan Yesus ketika kami duduk dia mendengarkan firman-Mu Tuhan, Roh Kudus-Mu yang memberikan pengertian bagi kami semua atas kebenaran firman Tuhan yang akan kami terima. Sehingga Bapa di dalam sorga, ketika kami mendengarkan firman Tuhan, nanti kami pulang membawa berkat-berkat yang luar biasa. Seluruh sidang jemaat Tuhan diberikan kekuatan yang berasal daripada Engkau lewat kebenaran firman Tuhan, dan kami mengaplikasikannya, dan kami melakukan setiap firman Tuhan itu Tuhan. Dan lewat itu semua Tuhan Yesus, Engkau memberikan berkat-berkat di dalam segala aspek kehidupan kami Bapa di dalam sorga. Hamba-Mu yang sebentar akan Engkau percayakan melayani kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, pengurapan dari tempat yang maha tinggi Tuhan ada di dalam diri kehidupan hamba-Mu Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya Tuhan, setiap isi hati-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu boleh memberikan damai sejahtera dalam hidup kami Bapa di dalam sorga. Setiap apa yang menjadi kerinduan Engkau kepada kami sidang jemaat Tuhan, biarlah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan, hamba-Mu yang sudah Engkau urapi, hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan Tuhan, sehingga kehadiran kami pada saat pagi hari ini tidak sia-sia Bapa di dalam sorga. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Terpujilah namamu Tuhan Yesus yang baik. Kami mau mempersiapkan hati, pikiran, dan kehidupan kami menerima kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan persiapkan pembawaan persembahan yang pertama. Kita nyanyikan pujian kita, Yesus itulah satu-satunya. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Tentunya terima kasih ya kepada Bu Maya yang percayakan. Minggu kemarin saya cek lagi, Bu,
Kan saya jadwalnya tanggal 19 atau 12 pasti tanggal 19 hari ini ya, kita diberkati ya oleh Tuhan dari awal ya, kita sudah dikuatkan juga oleh saksian kata mengulang dari Tuhan dari Riau ya. Nah, sekarang puji Tuhan, mari kita membaca kebenaran firman Allah dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Saya kan bicara tentang perkataan yang baik mendatangkan berkat. Katakan amin. Perkataan yang baik mendatangkan berkat. Filipi 4 ayat yang ke-8, demikian firman Allah. Itu tampil ya. Boleh ya kita baca bersama-sama ya, satu ayat ini dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Haleluya. Beri tepuk tangan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa begitu berat untuk 2 tahun terakhir, bahkan sudah 2 tahun lebih ya di masa pandemi. Bahkan di daerah pun kita dengar kesaksian ya, begitu susah ya, orang ya rindu untuk datang beribadah, dibatasi ya. Kemarin teman saya kirim foto ya di WA ya. Apa yang dia kirim saudara? Itu dia mau ke mall, itu udah ditulis 12 tahun ke bawah tidak boleh masuk, 50 tahun ke atas tidak boleh masuk. Umurnya sama kayak saya, kelahiran tahun 72, saya Desember ini 50. Kalau saya masih boleh masuk, saya masih boleh berdebat. Saya setengah tahun lagi ya baru 50 ya, dia udah lewat. Dia bilang emang saya ini lansia, itu masih kuat, masih fit, main bulu tangkis masih oke. 50 tahun sekarang sudah nggak bisa masuk di mall ya, karena naik ya sekarang ya. Kalau kita lihat itu mulai ada dibatasi lagi. Tapi bagi kita umat percaya, orang yang percaya kepada Kristus, kalau kita ada di rumah Tuhan, kita beribadah, waktu kita datang aja sudah ada kata puji Tuhan, haleluya ya, shalom ya. Kalau saya juga Pak Sibarani pakai horas, saya juga istri urusin urat, orang Lagu Boti, horas. Tahun kemarin saya 2 kali nyetir sendiri ke Balige, Lagu Boti. Saya pasang kilometer, pulang pergi 4.400, sekalian udah jalan-jalan, nyetir sendiri 2 kali. Januari waktu mertua sakit, kita pulang. Oktober Tuhan sudah panggil, pulang lagi keluarga lewat Pekanbaru. Lewat tol saya belum tahu ya, jadi hanya lewat saja. Itu saudara ya, begitu kalau dengar di jalan membuat hati, aduh gimana ya. Ciut kita di penyeberangan feri, saudara ditanya vaksin 1, 2, 3, saya langsung bilang ini, istri saya nakes, kurang apa lagi? Oh iya terus Pak, gitu, nggak pakai periksa lagi, sudah terus, gitu. Semua yang benar, semua yang mulia. Kalau di terjemahan lain saudara, saya suka baca di terjemahan bahasa Indonesia, saudara, itu lebih enak kata-katanya. Akhirnya saudara-saudara, isilah pikiranmu, isilah pikiran kita dengan apa yang tadi, semua yang baik, semua yang benar, semua yang disebut kebajikan, hal-hal yang benar, hal-hal yang terhormat, hal yang manis, yang indah, pikirkan semua itu. Amin. Kita pikir bahwa Tuhan itu baik. Di masa pandemi, GPDI Medland Tambun Ria 50 ya, justru Tuhan buka. Saya bilang tadi sama tante,
Saya sudah subscribe, saya pencet lonceng setiap kali ada upload, tuh langsung tampil di handphone saya. Saya buka, wah luar biasa. Bukan cuma saya, seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia sekarang sudah melihat ibadah yang ada di Medland. Memberkati, amin. Hal yang baik yang terjadi. Anak saya, saudara, waktu mulai online, masih 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, udah setahun, 2 tahun, saudara. Aduh, pengen ke sekolah, ini saya jadi bodoh karena itu. Gitu, saya perkatakan, saya doakan terus. Saya perkatakan, pikir yang baik. Pasti ada sesuatu yang indah yang Tuhan lakukan. Dan benar, saudara, dia sudah tamat, anak yang ketiga, tamat SMP, masuk SMA. Terus waktu sosialisasi PPDB dia tanya, apakah ada jalur nakes, jalur tertentu, karena tahun kemarin sudah dibuka, apakah sekarang masih? Ternyata masih buka. Saya pergi daftar, saudara, dia tinggal pilih mau masuk SMA Kota Bekasi itu 1, SMA 1, SMA 2, SMA 3, SMA 4 itu unggulan. Dia tinggal pilih kemana, dia cari yang dekat, SMA 4. Dari 22 yang akan diterima di jalur tertentu, jalur nakes yang menangani COVID, dia urutan 12 sampai hari ini tidak berubah. Besok pengumuman. Saya tanya waktu ambil rapor, lulusan Pak, kalau urutan 12, jatah 22 itu diterima atau enggak? Itu sudah masuk Pak, tinggal pengesahan. Saya pulang, saya bilang, Dek, lihat hal yang baik yang Tuhan lakukan. Kenapa? Karena memikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itu dipikirkan dan hal yang baik terjadi. Amin. Mari saudara, ya, kita bagi orang tua kepada anak, istri kepada suami, suami kepada istri, kepada orang tua, kepada sesama teman gereja kita, di lingkungan, di komunitas kita, katakan yang baik. Amin. Mendatangkan berkat. Istri saya, saudara, ya, Bapak Ibu sudah tahu, masih seorang perawat di kamar bedah yang bagian bius anestesi, ya saudara. Ya. Dari semua karyawan mereka di ruangan itu ada 31 orang. Satu-satunya setiap minggu dites, di swab, itu negatif. Itu negatif. Sampai dokter, sampai direktur tanya begini, kamu pakai apa? Kok tidak pernah? Dia bilang, Dok, saya punya Yesus, saya selalu berkatakan hal yang baik. Saya mau berjalan. Saya bilang, Tuhan akan jaga, Tuhan akan lindungi, Tuhan akan pelihara saya. Suasa mau melangkah, selalu saya berpikir hal yang baik. Dan saudara, di rumah sakit Husada itu, yang spesialis sarafnya Dr. Gunawan itu jadi direktur rumah sakit Seci yang di Pantai Indah Kapuk, ya, baru. Dia langsung, kamu ikut saya, pindah ke sana. Dia bilang, nggak usah Dok, saya pensiun aja di sini. Gitu. Itu karena apa? Kalau lagi operasi, mereka tukang bius, saudara, itunya sudah dong ini 1%, tinggal 1%. Itu peluang hidupnya. Kalau orang yang mungkin dia duitnya pas-pas, ya udah itu aja. Tapi ini kan yang datang itu orang banyak duit, Dok, kerja. Saya langsung bilang, Dok, hidup dan mati di tangan Tuhan. Kenapa dokter takut? Lakukan saja, kerjakan saja. Tuhan mau begitu, emang begitu kata firman Tuhan. Tadi mau panggil Mbak pakai Hiob. Dikasih firman, ini nih tercatat nih. Dikasih firman, dan waktu dikerjain benar, pulang dengan sehat. Sehingga kalau ada hal-hal yang sulit pasti, mana sih ini, panggil. Kenapa? Ini selalu dipikirkan yang baik, dipikirkan yang mulia, semua yang sedap didengar, dipikirkan mendatangkan berkat. Haleluya. Ayat selanjutnya dalam Amsal 12 ayat yang
Amsal 12 ayat yang ke-14, firman Allah berkata begini. Amsal 12 ayat yang ke-14, setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan. Amin. Dikenyangkan oleh buah perkataan. Dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Ternyata waktu kita mau lakukan sesuatu, kita mau kerja, kita mau usaha, kita mau lakukan sesuatu, kalau kita sudah berpikir, kita sudah berkatakan, apalagi kita sudah berdoa, kita sudah datang ibadah, kita sudah datang, tante, om, gembala, doakan saya mau lakukan ini. Firman Allah berkata bahwa apa yang kita kerjakan akan mendapat balasan. Semua yang kita kerjakan Tuhan berkati, Tuhan tolong, Tuhan buka jalan. Haleluya. Dalam ayat yang ke-25, dalam Amsal pasal yang ke-12 tadi, firman Allah berkata begini. Ini kebalikan. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Kalau kita jalan itu banyak mendapat saudara orang ya. Begini di jalan. Ada yang itu dia minta belas kasihan ya, entah bungkuk bener atau dibuat-buat, tapi dia coba bikin supaya saya ini orang yang tidak berdaya, saya ini orang yang patut dikasihani, kasihlah saya cepet kope. Atau dengan kata lain, itu membuat tidak ada semangat. Orang kan gitu, kalau sudah itu pasti akan membungkukkan badan, tidak ada harapan. Itu sebaliknya, kalau pikirannya kebalikan dari yang tadi, nggak pikir yang baik, nggak pikir yang mulia, nggak pikir yang patut dipuji, selalu pikir aduh susah saya, gagal saya, tidak berarti saya, apa nanti jadinya anak-anak saya. Yang terjadi ya di Bandung ada, di Jawa Timur ada. Itu ibunya langsung gorok anaknya karena mikir apa? Ini anak saya tidak ada masa depan, kasihan dia. Kita sebagai orang yang percaya, orang yang punya Tuhan, orang yang punya Kristus, yang sudah diselamatkan, kita harus berpikir bahwa Tuhan akan memberkati bahkan anak cucu. Demikian kata firman Allah. Haleluya. Kita lihat Pak Sibarani kan, opanya, opungnya perintis di Pekanbaru. Saya sudah search selain lihat itu gerejanya, saudara, luar biasa, besar alamnya megah, saudara. Ya, kalau saya mungkin udah ketemu begini, wah mampir saya di Pekanbaru ya. Haleluya. Pasti diberkati. Tentu kita sebagai orang tua, untuk anak cucu kita akan melihat bahwa Tuhan sudah menyiapkan hari depan yang penuh harapan bagi anak-anak kita. Tuhan akan berkati, mereka masih sekolah TK, SD, SMP, yang sudah kuliah, mereka akan sukses. Apa yang mereka lakukan, mereka kerjakan, Tuhan buka jalan. Amin. Haleluya. Ayat yang terakhir, Efesus 4 ayat yang ke-29, saudara. Perkataan yang baik mendatangkan berkat. Ya, kita sudah tahu bersama ini. Efesus 4 ayat yang ke-29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Makanya tadi Pak Musbarani ya dikasih kesaksian dan kata-kata pembangun. Ya, kalau kita lihat saudara ya, rumah, gedung ya yang membangun, kita lewat hari ini ada fondasi, bulan depan fondasi, 1 tahun depan lah kok mangkrak gitu, kayaknya gimana ya. Tapi kalau kayaknya kemarin kita lewat baru digali-gali, ya sekarang tiangnya udah naik, bulan depan kita lewat, udah lantai 2, udah gitu kan, ada progresnya, naik, berkembang, membangun. Demikian dengan kehidupan kita tentu ya.
Saya bicara tentang kehidupan rohani. Di masa yang sukar, di masa yang sulit, kalau kita senantiasa punya pikiran Kristus, firman Allah katakan, iman kita akan naik. Firman Allah berkata dalam Roma 10 ayat 12, iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Kita yang datang beribadah, iman kita dibangun. Haleluya. Haleluya. Mari kita sudah dengar kebenaran firman Allah. Nanti di kedua saya akan bicara tentang berkat Tuhan yang sebenarnya. Ini terus kita nggak butuh uang, kita nggak butuh duit, kita nggak butuh makan. Tetapi firman Allah berkata, kita menikmati suasana surga. Amin. Saya ketemu dengan seorang bapak. Saya jalan saudara ke Pulau Baru di Golf Island itu, di Pulau Baru itu kan banyak tempat makan. Saudara dia berkata begini, ini dimsum, ini bisa saya bayar, itu bisa saya makan. Itu mahal sekali itu, bahkan bubur ayamnya cuma 150.000. Itu bisa saya. Saya ada uang untuk beli. Tetapi dokter bilang saya nggak boleh makan apa-apa yang enak, cuma bubur sari. Karena saat ada di lambungnya itu bermasalah. Saya dengar, aduh, saya dong lebih menikmati. Kembali ke pasar, pergi makan mie gomak, udah habis satu, tambah satu lagi. Pas lihat di sebelah pisang goreng, saya suka nasi, itu beli 1.001, beli 20. Bayar cuma berapa? Saudara, mie gomak 8.000, 2 kali 16, tambah 20.000, 46.000, bayar 50.000. Saya menikmati, saudara. Dari yang saya dengar tadi, dia bilang, uang saya banyak, saya bisa beli sana, saya bisa beli di sana, saya bisa dibeli. Tapi dokter bilang, kamu cuma bisa makan bubur sari. Haleluya. Mana yang mau dipilih, saudara? Dua-dua ya. Menikmati berkat Tuhan, dan Tuhan berkati ya dengan berkat-berkat juga untuk bisa. Tentu ya, bangun tempat ibadah ya. Berani mau renov tempatnya udah tidak muat, betul nanti kita lihat ibadah yang kedua. Haleluya. Mari kita terus datang beribadah pada Tuhan. Pikirkan yang baik semua, yang mulia, yang sedap didengar. Pulang baca udah, kalau boleh tiap hari baca, tiap mau melangkah baca ini ayat. Amin. Segala hormat, pujian, syukur, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Sebelum kita berdoa, kita nyanyi pujian. Seperti wanita, ya Tuhan akan dapati kita tetap setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagi nama Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Mari firman Allah berkata, kita isi pikiran kita dengan semua hal yang baik, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang sedap didengar, yang patut dipuji, yang kita pikirkan. Haleluya. Segala hormat pujian hanya bagi nama-Mu Tuhan. Glory bagi nama-Mu. Haleluya Jesus. Glory bagi nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri semua. Jadi pujian ini seperti wanita, biar Tuhan dapati kita tetap setia. Haleluya Jesus. Seperti wanita mengurangimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku memenangi
Haleluya. Menangis kita Yesus engkau baik bagi. Oh, haleluya. Biar sampai akhir hidup kita Tuhan tetap dapati kita setia. Kita yang beribadah, yang percaya, yang memuji, yang menyembah Tuhan. Haleluya Jesus. Nikmati keindahan hadirat Tuhan ada di dalam Jesus, angkat tanganmu. Katakan Tuhan, ini saya di engkau dapati. Saya tetap setia. Haleluya Yesus. Saya akan berdoa buat kita semua, Bapak Ibu Saudara yang ada. Yakin, percaya, pastikan hidup kita tetap di tangan Tuhan. Dia akan dapat
hati kita tetap setia, karena kita selalu memikirkan hal-hal yang baik dari Tuhan, hal-hal yang terpuji, yang berkenan, yang mulia daripada Tuhan. Itu mendatangkan berkah bagi kita. Bahkan perkataan kita, firman Allah berkata, itu akan memberikan harapan kekuatan bagi orang yang mendengar. Ya Rabbasya, terima kasih Yesus, terima kasih. Mau berdoa buat setiap umat Tuhan yang ada pada saat ini, bahkan kami hamba Tuhan yang ada. Setiap yang beribadah, Tuhan sudah berkati, Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah buka jalan dalam nama Yesus. Kau yang datang dengan kelemahan tubuh, sakit, dalam nama Yesus, Dia sudah pulihkan, sembuhkan. Kau yang mengalami kesulitan dalam hal ekonomi, kesusahan dalam berusaha, dalam pekerjaan atau apapun yang kau lakukan, yakin, percaya, oh Tuhan akan mengangkat engkau, Tuhan akan menolong, Tuhan akan membuka jalan. Di dalam nama Yesus, Tuhan berkati semua pelayan Tuhan di tempat ini. Tuhan tolong dan berkati. Terima kasih Bapak, terima kasih banyak Yesus Kristus. Setiap kami yang ada, Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah berkati. Bahkan mau berdoa buat hamba-Mu Tuhan, pendeta sekarang ini dari tahun baru akan melanjutkan perjalanan Tuhan untuk ke Surakarta. Tuhan tolong berkati Tuhan untuk urusan pelayanan Tuhan. Dari tempat ini sampai besok bertolak ke tujuan, Tuhan tolong, Tuhan lindungi, pelihara sertai semua yang menjadi urusan akan selesai dengan pertolongan Tuhan. Kau berkati keluarganya, anak-anaknya Tuhan. Kau berkati bahkan jemaat Tuhan yang Tuhan ada di Pekanbaru, di PD Immanuel. Tuhan tolong, Tuhan berkati semua jemaat yang majelis yang ada, semuanya Tuhan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba percaya setiap kami yang ada, yang beribadah, yang dengar, yang memuji Tuhan, yang menyembah Tuhan, sudah ditolong, sudah diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Dan semua yang diberkati, yang percaya, saya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Saya kembalikan. Puji nama Tuhan, firman Tuhan yang luar biasa menjadi kekuatan bagi kita semuanya. Kita akan persiapkan persembahan yang kedua. Kita nyanyikan pujian kita, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa
Kami datang menaikkan puji, sembah, syukur kami kepada Engkau atas segala kebaikan kemurahan-Mu. Setiap kami umat-Mu yang beribadah pada saat ini, bahkan kami hamba-hamba Tuhan yang ada ya Bapa di surga, Tuhan sudah berkati, Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah berikan sukacita, damai sejahtera. Kami menikmati persekutuan yang indah bersama Tuhan pada pagi hari ini dalam ibadah raya yang ada. Kami menikmati Tuhan akan hadirat-Mu di dalam pujian sembah syukur kami kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Engkau berikan semua hal yang terbaik bagi kami. Secara khusus berdoa Tuhan Yesus untuk Tuhan umat-umat Tuhan yang ada ya Bapa di sorga, yang saat ini ya Bapa di sorga, yang berhari ulang tahun Tuhan. Bapak Fajar Kumoro Willis Tuhan tanggal 15 Tuhan sudah tambahkan umurnya lagi Tuhan. Bapak berdoa dalam nama Tuhan Yesus, tolong berkati Tuhan Bapak Fajar ini ya Bapak di surga, dengan berkat Tuhan kekuatan yang baru senantiasa, roh yang menyala-nyala, berkati Tuhan keluarganya Tuhan, berkati pekerjaan, berkati apa yang dilakukan Tuhan buat sukses dan berhasil. Demikian juga Tuhan dengan Bapak Tarmawan Tuhan yang juga berhari ulang tahun, dalam nama Tuhan Yesus Engkau berkati Bapak Tarmawan ini Tuhan, dengan berkat-berkat Tuhan, sukacita melimpah dalam kehidupannya Tuhan. Apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, Tuhan ada di sana dan memberkati, membuka jalan Tuhan. Kekuatan kesehatan menjadi bagian miliknya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga dengan Bapak Riki Yohanes tanggal 17 Juni nanti. Tuhan tolong Tuhan, dia ada bukan karena kuat dan gagahnya, tapi semata-mata karena anugerah dan berkat Tuhan. Kalau dia ada sampai saat ini, berkati kehidupan pribadinya, keluarganya, usaha kerja, pengiringan, pelayanannya, semuanya Tuhan memberkati Tuhan. Terima kasih Yesus. Demikian Tuhan, Ibu Darmawati Siombing tanggal 18 nanti Juni Tuhan akan tambahkan umurnya. Tuhan tolong, Tuhan berkati Tuhan Yesus. Kalau mereka semua boleh Tuhan menikmati berkat anugerah yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupannya, berkati Tuhan semuanya Tuhan, berkati keluarganya, berkati pengiringan pelayanannya Tuhan, usaha pekerjaan, mata pencarian apa yang dilakukan, Tuhan ada di sana dan membukakan berkat-berkat yang ada. Semuanya Tuhan, mereka boleh mengembalikan puji dan syukur kepada Engkau atas segala kebaikan yang Tuhan sudah lakukan kepada mereka, sehingga pada minggu ini Tuhan, mereka Tuhan sudah bertambahkan umurnya setahun lagi. Terima kasih Yesus, terima kasih banyak Bapa, terima kasih banyak Roh Kudus. Umat-umat Tuhan yang ada dengan saat ini Tuhan tidak beribadah karena mungkin ada yang sakit, dalam nama Yesus jamah, sembuhkan Tuhan. Mereka yang dalam kelemahan tubuh dikuatkan, dalam keadaan bimbang Tuhan, berikan tapan di hati mereka Tuhan. Mereka kuat, berikan roh yang nyala-nyala pada minggu-minggu yang mereka datang untuk beribadah kepada Engkau ya Bapa. Yang tertutup jalan Tuhan, buka jalan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih banyak Bapa di sorga. Berdoa terus Tuhan untuk pelayanan Tuhan di PDI Gria 50 yang tempat ini. Kalau Tuhan sudah mulai, Tuhan juga memberkati apa yang menjadi Tuhan rencana ke depan Tuhan untuk kemajuan pelayanan pekerjaan Tuhan dari gembala yang ada, dari majelis jemaat yang ada. Tuhan ada di sana dan memberkati, membuka jalan senantiasa. Terima kasih Bapak, terima kasih banyak Yesus, terima kasih banyak Roh Kudus. Sepanjang minggu yang dalam ibadah-ibadah yang ada, Tuhan ada di sana dan memberkati. Kami akan melihat jiwa-jiwa yang baru akan datang kepada Engkau untuk diselamatkan Tuhan lewat tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih banyak pelayanan multimedia yang ada juga, yang Tuhan sudah percayakan akan memberkati begitu banyak orang di
luar sana ya Bapa. Mereka akan melihat, mereka akan mendengar akan kasih dan kebaikan Tuhan, dan mereka akan datang kepada Engkau untuk percaya kepada Engkau, diselamatkan oleh Engkau Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih banyak Yesus. Juga berdoa Tuhan bersama-sama kami Tuhan, Bambu dari Pekanbaru, Pendeta Abraham Rani yang ada yang Bapa surga. Tuhan tolong, Tuhan memberkati, Tuhan selamat, Tuhan ada di Pulau Jawa ini untuk Tuhan urusan yang ada. Tuhan berkati, Tuhan bersama Tuhan semuanya, Tuhan yang melindungi perjalanan yang ada, melindungi kekuatan kesehatan bagi keluarga anaknya Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di sana. Tuhan memberkati semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesus, terima kasih banyak Tuhan sudah berdoa dan bersyukur kepada Engkau. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita dan turunlah berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, cinta dan kasih pengorbanan kasih setia dari Kristus Tuhan, serta persekutuan penghiburan dari Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini, besok seterusnya sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua untuk menjemput setiap umat-umat yang setia, yang percaya, yang senantiasa menanti-nantikan Tuhan. Terimalah berkat penuh, berkat limpahan curah berkat atas hidup kita, keluarga, orang tua, kakak adik kita, pengiringan pelayan semuanya ditolong, diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, Puji Tuhan, selamat siang, kiranya Tuhan memberkati. Puji Tuhan, saya sangat bersyukur boleh melayani di jemaat GPD Gria 50 Medland Tambun, Cibitung. Saya melihat bahwa setiap kali saya kesini, pelayanan yang ada makin maju dan maju, diberdayakan semua talenta yang ada, anak muda yang ada, bahkan makin dipakai Tuhan lewat pelayanan multimedia yang ada, lewat YouTube yang ada. Semua orang bisa lihat muka berkati, bukan cuma di Tambun, bahkan Jawa Barat, Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Maju terus jemaat Tuhan yang ada di GPD Gria 50 Medland Tambun, Cibitung. Tuhan Yesus berkati. Amin.